Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Kalian mau percaya mau enggak ya, tapi sumpah demi apapun, mataku udah ngantuk banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Semoga lelahku jadi berkah. Amin, ya Allah. Mas Tulus ketemu sama kalian lagi di hari ini sesuai dengan apa ya, ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketentuannya Mas Tulus tetap harus menemui kalian buat mengobati rasa kangen kalian. Meskipun Mas Tulus harus dalam kesibukan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, mudah-mudahan hutangnya lunas. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik keadaannya, saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman segera membaik apapun keadaan dan juga posisinya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Tentunya selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali tentunya buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik nonton. Nah, sekarang Mas Tulus peringatkan, kalian yang suka nonton, yang baru atau yang lama, kalau belum support Mas Tulus, ayo please support Mas Tulus sekarang juga. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya dihidupkan, ininya jangan lupa, ayo dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Kalian bisa memanfaatkan tombol itu. Matur nuwun, terima kasih yang sudah support Mas Tulus dengan melakukan tindakan tadi. Oke, sesuai dengan judul, Mas Tulus akan bahas tanggal 16 Juni 2024. Konon katanya ada penyebaran makhluk-makhluk gaib, puncaknya di tanggal 16. Apakah benar? Nanti kita akan bahas secara serius. Buka. Apa sih Tulus? Kalau udah mulai ngantuk tuh udah mulai ngawur ya. Intermezzo bercandanya tuh agak-agak garing gitu. Nanti kita bahas teman-teman, tapi sebelumnya saya masih mau terus ngemis buat bantuin ngemis sama kalian buat bantuin doain Mas Tulus ya. Bantuin doain Mas Tulus untuk apa? Untuk mengaminkan doanya. Bismillah, semoga nasi box Allah izinkan ada di bulan Juni dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah bumi Nusantara kita ada di bulan September tanggal 9 2024. Semoga Allah cukupkan sedekahnya. Semoga Allah izinkan ada. Katakan amin. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Sudah mau Mas Tulus rayu-rayu buat mengaminkan doa.
Karena saya percaya kalian-kalian itu orang-orang baik yang dikirimkan Allah untuk mengaminkan doa saya ya. Terima kasih banyak. Nah, kalau kalian membantu caranya gimana? Mau bantu sedekah bumi, sedekah nasi bok, caranya gimana? Gampang kok. Cek kolom deskripsi ya. Transfernya Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kemudian kalian yang membantu sedekah bumi Nusantara silahkan cek di kolom komentar. Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ada rekening Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau nasi bok 12.000, kalau sedekah bumi tidak ada minimal maksimalnya ya. Oke, terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu tanpa terkecuali saja. Mas Tulus doakan mudah-mudahan Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus jadi pendorong doa sedekahnya untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga yang bersedekah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Oh ya lali rek. Teman-teman yang mau ikut among-among buat bayi bajang kah, buat anak yang pernah kegegeran kah, buat anak yang masih sehat, kemudian buat tubuh kita, buat keluarga besar kita, teman-teman mau ikut among-among, Mas Tulus sedang open donasi tapi secara khusus ya di rekeningnya Mandiri. Kalau teman-teman mau ikutan silakan DM saja ke nomor WhatsApp Mas Tulus atau cek postingan Mas Tulus di komunitas, oke? Di situ Mas Tulus jelaskan WhatsApp-nya yang mana, rekeningnya yang mana. Silahkan DM saja. Kalau sudah bantu atau sudah sedekah ke among-among, jangan lupa sebutkan nama lengkap juga nama bapak kandungnya. Ada sebuah pertanyaan, Mas saya ini tidak tahu nama orang tua kandung saya, bisa diganti bin atau binti Adam, boleh ya. Gak apa-apa kalau yang tidak tahu. Silakan DM Mas Tulus nggih. Yang sudah bantu sedekah, bismillah mudah-mudahan Gusti Allah terima pahalanya disampaikan kepada yang diamong-amongi. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang masih butuh minyak bidara, mau inden selama Mas Tulus pulang kampung, silahkan boleh DM saja ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di deskripsi. Formatnya Mas Tulus saya pesan 3, alamatnya ini ya, nomor teleponnya ini, kode posnya ini, langsung to the point seperti itu. Tapi kan saya pengen tahu Mas Tulus manfaatnya apa aja selain buat ruqyah mandiri, buat penyakit medis non medis. Caranya cek postingan Mas Tulus yang di packing, waktu video packingnya ditonton dulu, oke? Difahami fungsi, manfaat, harga, dan juga apa saja yang bisa dilakukan, cara pakainya. Kalian tonton dulu, setelah paham baru langsung pesan. Jadi prosesnya tidak terlalu lama ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Yang mau pesan silakan DM ke WhatsApp yang di 0857 sesuai format yang sudah saya sebutkan ya. Matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga segera sampai dan semoga manfaat jadi obat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih, matur nuwun. Selalu ketemu sama Mas Tulus di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu tentunya. Terima kasih kalian sudah menunggu, terus-terusan menunggu videonya Mas Tulus ya. Yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit 7 ya, di menit ke-7. Oke. Sesuai dengan request, Mas Tulus akan bahas tanggal 16 Juni 2024. Nah, ada yang DM saya begini. Saya nggak tahu orang ini bertanya atau memang sok toy atau sok tahu, maaf. Karena beliau tidak bertanya, beliau tidak ada tedeng ngaling-ngaling, beliau bilangnya begini. 16 waspada, 16 hati-hati karena puncak peluncuran makhluk gaib di bulan Juni itu ada di tanggal 16. Ada yang bilang seperti itu, tapi menurut saya itu tidak tepat. Jawaban saya itu tidak tepat karena sebetulnya proses penggarapan untuk peluncuran makhluk ini secara garis besar saya sudah melihat tahapnya sejak 26 Mei 2024 ya. Sejak akhir bulan Mei mereka sudah menggiring ini, mengarahkan kalau poin kedua launching besar-besarannya justru di tanggal 6 Juni kemarin, bukan di tanggal 16. Itu segi pandangnya Mas Tulus ya. Oke. Nah, kita lihat angka 16 sekarang. Dari segi apa sih? Kenapa begitu banyak orang yang penasaran?
banyak sekali elemen yang sedikit berbahaya di tanggal 16. Seperti apa pandangan Mas Tulus? Dari segi kerezekian terlebih dahulu kita hitung ya teman-teman ya. 16.06.2024. Teman-teman mungkin akan tanya, kenapa nggak dibahas tanggal-tanggal lain Mas Tulus? Jadi memang saya sudah memiliki video reguler, misalnya tanggal bulan 6 berarti ya tanggal 1, 6, 16, 26, 5 juga sama. 1, 5, 15, 25. Memang sudah buat reguler yang modelnya seperti itu. Tanggal-tanggal uniknya Mas Tulus bahas ya. Jadi tidak perlu dipertegas atau dipertanyakan lagi. Ngaten nggih. Kerezekian saya melihat poin yang sangat bagus sekali buat kalian yang mau investasi benda keras, dianggap di sini sebagai properti, mau beli tanah, punya uang nganggur yang mau dibeliin tanah, mau dibelikan emas batangan, propertinya luar biasa hoki kalau dihitung lewat angkanya. Ya, karena simbolnya ini adalah basah, simbolnya ini adalah kehidupan yang baru, kemudian 6 ini simbol tabungan. Simbol sesuatu yang mau masuk, sehingga secara kerezekian ini best choice kalau bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ya. Apa itu best choice? Pilihan yang bagus. Sotoy banget. Bener nggak sih itu artinya, Rek? Aku ngertinya no smoking ngono lho, Rek Goran ki. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai investasi ini sangat bagus sekali. Sayangnya ini bukan tidak bagus, tetapi agak kurang bagus bagi kalian yang sebenarnya akan menjual properti atau mengawali penjualan properti di tanggal 16. Jadi aku tidak menyarankan kalian open recruitment, kalian menemui klien yang akan melihat rumah atau orang yang tertarik dengan membeli properti kalian, tapi kalian aja ketemu di tanggal 16 Juni 2024 atau mungkin meeting buat ngobrolin soal properti, bahkan meeting atau ngobrolinnya saja di tanggal 16 itu agak kurang hoki secara segi pandang saya kalau dihitung melalui angkanya. Ya, sayangnya untuk penjualan agak kurang pas. Geser ke tanggal 17-nya aja. Ya, tanggal 16 agak kurang pas kalau untuk kalian yang mau jual. Tapi buat kalian mau investasi, rasanya itu kayak sesuatu tuh nggak akan terputus gitu loh. Masuk, terus narik, terus. Jadi pasti akan mudah berkembang. Kalau dari hitungan angkanya. Sekali lagi bisa salah ya. Kayak kerezekian itu bagus banget buat kalian mau beli emas batangan kah. Mau investasi soal ke tanah kah ya. Untuk membeli sesuatu yang berhubungan dengan properti ini bagus banget. Sangat hoki sekali. Dan mau buka usaha pertanian, perkebunan, kemudian juga peternakan ya, mau bikin apa itu yang nanam ikan tuh apa namanya? Tambak udang, tambak ikan ya, usaha peternakan lele, ikan nila dan lain sebagainya. Ini best banget teman-teman. Bagus sekali buat kalian mau investasi mulai ke tadi properti sampai membuka usaha yang berhubungan dengan itu. Buka toko bangunan boleh, bagus. Kemudian buka makanan juga bagus ya. Mau buka F&B, mau jualan makanan di food court kah, atau jual pecel ayam, warteg segala macam. Sepertinya ada peningkatan yang bagus simbolnya dari penjualan tersebut. Sehingga masih sangat-sangat lumayan sih buat kalian yang mungkin mau mengukur ini atau memulai ini dengan mengawali usaha yang baru dari segi yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satunya adalah ya makanan. Jualan makanan atau minuman makanan ini sedang bagus-bagusnya. Kalau dari segi pandang saya ya, termasuk sayuran, buah-buahan ya, toko kelontongan yang isinya ada macam-macam kebutuhan pokok, ada tanaman-tanaman dan lain sebagainya juga bagus. Mungkin usaha jual beli ikan segala macam, ikan hias, akuarium ya, ini bagus banget teman-teman value-nya. Sedang sangat baik sekali buat kalian yang mau usaha mengarah ke arah situ dari segi kerezekian. Nah, lalu dari segi percintaan, apakah ini juga hoki untuk teman-teman yang akan menikah? Jawaban saya juga bagus sekali. Secara hokinya ini juga akan terbawa yang namanya rezeki, kemudian percintaannya akan kekal karena tidak terputus. Tadi saya bilang lahan basahnya ini di angka 1 dan juga 6 luar biasa bagus. Teman-teman yang punya niat untuk ingin menikah atau lebih serius dengan pasangannya, bagi pandangan saya atau hitungannya juga sangat baik. Jadi nggak usah ditunda-tunda buat yang mau nikah, langsung to the point aja. Yuk kawin yuk.
Yuk, kamu mau nggak aku nikahin? Will you marry me misalnya? Ini langsung aja. Tanggal 16 buat kalian yang mau jajak lebih serius, yuk pacaran, yuk berani-berani nembak, berani-berani pacaran. Menurut saya juga sangat-sangat baik dari segi percintaan. Sayangnya buat yang sudah menjajaki hubungan sudah lumayan dan punya tanggal lahir genap, sepertinya juga akan sedikit mudah terpancing emosinya, perselisihan fahamnya. Entah pasangannya yang genap, entah satunya yang ganjil, atau genap dan genap ini menjadi simbol yang cukup bahaya. Jadi lebih better kalau pasangannya ganjil, suaminya genap. Atau suaminya ganjil, istrinya ganjil akan lebih better. Nah, akan lebih kurang better kalau pasangannya itu genap, kemudian satunya juga genap. Sehingga ada semacam plus dan minus gitu ya. Connect sama mana ini? Sorry, Bluetoothnya nyala, Rek. Aku ngeri tiba-tiba, Bluetoothnya tiba-tiba terkoneksi dengan apa gitu. Ada yang ngidupin Bluetooth terus connect sama HP ku, alatku bahaya, Rek. Kok isinya lagu Neopo kan nggak ngerti. Sorry. Percintaannya untuk yang sudah berumah tangga sepertinya agak kurang hoki, khususnya buat kalian yang punya tanggal lahir dua-duanya pasangan itu sama-sama genap. Ini agak kurang hoki, agak kurang bagus. Akan muncul perselisihan paham. Di sini ada simbol uang, ada simbol sakit juga, ada simbol bosannya. Ada simbol bosan, ada simbol perselingkuhan di sini. Hati-hati, mungkin bosan dengan pasangan, kemudian ingin mengakhiri hubungannya, kemudian dapat sesuatu yang baru. Jadi rasa bosan tadi bisa memicu kalian kemudian mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian melupakan yang lama. Ini adalah simbol. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga muncul ya teman-teman, simbolnya dari angka 16, hati-hati. Hindari perdebatan di tanggal-tanggal genap kalau bisa. Geser ke 17, 19, 21, dan seterusnya. Kalau mau ada masalah di tanggal genap, selesaikan tanggal ganjil. Obrolin lagi. Ya, terus kemudian mudah terpancing emosi untuk yang sudah berpasangan ini, hati-hati. Jadi tadi makanya saya bilang untuk perselisihan paham ini akan lumayan sering muncul dengan hal-hal yang sepele sekalipun, apalagi bahas soal materi dan juga kesehatan. Jadi dalam tanda kutip di sini mungkin sakit, dananya dari mana, kemudian berat sana berat sini, akhirnya juga menjadi pemicu pertengkaran yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Dari segi percintaan, hokinya buat yang mau masuk, tapi kurang hoki buat yang keluar atau yang sudah sudah menikah atau sudah berpacaran misalnya. Ini agak kurang hoki, akan lumayan sering. Kalau tidak bisa dikontrol, ini bisa jadi perceraian ya teman-teman. Ini bisa jadi putus dari hubungannya kalau kalian tidak hati-hati dengan itu. Dari segi percintaan, oke? Sekarang dari segi kesehatan, apa hal yang harus diwaspadai? Sangat-sangat muncul. Ini hal utama yang muncul di sini adalah terkait dengan kesehatan mental. Terkait dengan kesehatan mental, kalian sepertinya akan lumayan terganggu di balik angka 16. Ini simbol mentalnya lumayan kuat, sakit kejiwaannya, sakit psikis. Kalian yang akan mudah terganggu, akan mudah depresi, akan mudah menjadi stres ya. Ini juga salah satu hal yang muncul dari segi pandangnya Mas Tulus sendiri. Pandangan saya terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan badan kita yang sedang kurang baik, secara psikis ini paling utama muncul. Dan ada campur tangan jin di balik penyakit yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi akan banyak orang stres, akan banyak orang yang mudah untuk depresi, bahkan bisa mengarah ke ODGJ ya, orang dengan gangguan kejiwaan. Mudah-mudahan benar bahasaku ya. Aku suka salah kalau ngomong ODGJ itu. ODGJ, tuh kan salah lagi. Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ, betul ya. Jadi akan banyak orang-orang yang bisa dalam tanda kutip menjadi gila tadi, karena memang tadi saya sebutkan ada makhluk yang memang sedang membuat gaduh ini, kemudian membuat kita menjadi lebih sakit psikis. Kemudian simbol 16/6/2024 adalah rasa pegal atau rasa ngilu atau rasa nyeri. Kalian akan lumayan sering mengalami nyeri, khususnya buat yang punya tanggal lahir genap. Tanggal lahir genap, kalian akan lebih mudah pegal badannya, akan lebih mudah nyeri maksudnya. Kalian akan lebih mudah merasa ngilu, kayak mungkin rematik, apalagi yang sudah punya rematik, kemudian sudah punya asam urat, pegel dan lain sebagainya. Tindakan sedikit saja akan memicu tubuh kalian untuk merasa
kurang enak atau lebih mudah capek, lebih mudah pegal. Itu adalah simbol berikutnya. Ya, simbol terkait dengan virus juga masih muncul teman-teman. 16 hati-hati. Eh, virus yang bisa menular dari hewan juga muncul dari hitungan angkanya. Kemudian terkait dengan penyakit-penyakit ringan yang akan berulang-ulang terjadi, ini juga salah satu hal yang mungkin. Virus, teman-teman, hati-hati. Aku takutnya sih COVID ya, tapi simbolnya ini juga muncul sekali terkait dengan virus ini. Batuk, flu, kemudian radang ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan penyakit dalam ini juga hati-hati. Pernafasan, perut ya. Kemudian hidung dan juga telinga. Ini salah satu hal yang mungkin muncul penyakitnya. Tambahan 16 ini ada simbol ininya, gatalnya. Jadi rasa gatal masih agak lumayan sepertinya. Teman-teman juga masih harus waspada dengan ini. Hindari makanan-makanan yang bisa memicu alergi, kemudian memicu teman-teman jadi terganggu kondisi kesehatan dengan gatalnya tadi terganggu ya. Hati-hati teman-teman. Banyak mandi dengan air garam ya saudaraku ya, boleh. Kemudian teman-teman yang punya kelebihan ini juga sepertinya simbol 16, simbol jinnya banyak banget teman-teman. Jadi hati-hati. Oke, seperti itu ya. Kita geser ke segi musibah. Ini hal terakhir yang bisa kita bahas. Apa simbolnya? 16062024. Kalau dihitung atau kita baca nih ya. 1. Elemen tanah yang dipicu atau diprakarsai oleh bangsa jin yang bisa memicu air. Ini yang muncul. Berarti akan ada gejolak tanah selepas tanggal 16 atau bahkan di tanggal 16-nya yang diprakarsai oleh bangsa jin. Ini muncul dengan jelas di segi pandang Mas Tulus. Ada pandangan terkait dengan elemen tanah yang diprakarsai oleh bangsa jin yang lumayan besar. Elemen tanah ini apa saja? Bisa longsor, bisa gempa. Gempa yang paling kuat. Kemudian, visionnya lebih mengarah ke kecelakaan di darat. Ini paling mungkin muncul. Ya, kecelakaan kendaraan di darat, entah ini kereta, entah ini mobil atau motor, tapi visionnya mengarah ke situ. Jadi kecelakaan di darat, kemudian dengan korban yang banyak, tapi ada campur tangan bangsa jin. Masya Allah, selamat Mas Tulus minta selamat sampai berangkat, sampai pulangnya lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi maaf teman-teman, simbol kecelakaan beratnya ini juga lumayan dari segi pandang saya. Terkait dengan hal yang sedang kita rasakan sekarang ini juga merupakan beberapa hal atau beberapa poin yang sepertinya akan ada di sekitar kita ya. Salah satunya adalah tadi elemen tanah. Gempa yang paling utama, kemudian gunung erupsi, tanah longsor masih ada kemungkinan. Kemudian di sini ada simbol air ya teman-teman. Jadi aku bisa memandang ini sebagai gelombang, entah ini gelombang tinggi atau tsunami atau apa, saya tidak bisa memastikan itu, maaf, tapi hitungannya ini lumayan konkret, lumayan besar ya teman-teman. Kemarin kalau kita hitung 66 itu 36 loh. 36 meter itu juga dulu waktu tsunami 30 berapa? 34 apa kalau nggak salah ya. Dan kalau 36 ini gelombangnya lumayan besar, lumayan berbahaya ya. Elemen tanah sedang tidak baik-baik saja. Hati-hati teman-teman yang bekerja di wilayah tambang atau tempat tinggalnya rawan longsor. Apabila sudah hujan yang lumayan banyak, hati-hati karena ya memang tanah dan air ini sedang zigzag satu sama lain. Di sini kering, di sana tiba-tiba hujan ya. Kemudian di sini hujan, di sana kemarau. Ini juga poin yang sedang kayak lagi naik turun gini ya. Satu hal yang sedang berbahaya juga di sekitar kita. Elemen tanah sedang tidak baik-baik saja. Dan simbol terkuat kalau dihitung nih, hitung lewat angkanya nih apa aja Mas Tulus paling kuat? Kecelakaan di darat. Yang paling kuat, yang paling dominan dari tanggal 16062024 itu adalah kecelakaan di darat. Dan terjadinya di malam hari. Lebih akan cenderung terjadi di malam hari terkait dengan kecelakaan daratnya. Malam hari itu kita hitung, masih ingat hitungan Mas Tulus, lewat jam 12 siang sampai jam 9 pagi, anggaplah gitu. Hitungannya di antara itu kecelakaan daratnya ya. Kemudian 16 ini juga merupakan simbol gaduh ya teman-teman. Ada kegaduhan yang masih diprakarsai bangsa jin. Aku nggak tahu ya kenapa Mbak Dajjal ini kok milih bulan Juni ini untuk launching sesuatu yang bisa gaduhin apapun ini. Dari segi pemerintahan, saya melihat ada kegaduhan baru di lingkup pemerintahan selain Tapera, selain
korupsi dari 270 triliun itu, kemudian dari Kementerian Pertanian yang katanya menterinya gaji biduan segala macam, itu juga sudah terkuak. Sekarang ada sesuatu yang lumayan besar di sini yang akan terbuka dari segi pemerintahan. Ada sesuatu yang salah, ada protes-protes besar dari masyarakat yang tidak menerima dengan keputusan itu atau dengan keadaan itu. Ada sesuatu yang salah di sini, atau mungkin ini kasus korupsi lagi mencuat. Amin. Mudah-mudahan tikus-tikus rakyat ini kebongkar semua. Atau mungkin ada sebuah kebijakan baru, atau mungkin ada pesta demokrasi baru yang memunculkan paslon yang menjadi kontroversi sehingga membuat atau menjadi gaduh. Pokoknya dari segi pemerintahan ini ada sesuatu yang muncul di sini ya, dari segi kegaduhan. Lalu tambahan lagi teman-teman, kegaduhan ini juga akan muncul dari orang-orang yang melakukan tadi, di sini juga muncul lagi penyesatan agama. Kemudian tidak sesuai dengan syariah, misalnya Islam mungkin menyimpang ya. Jadi kegiatan agama yang menyimpang, penyimpangan soal agama ini terlihat sekali. Muncul orang-orang yang merasa sakti, keturunan ini, keturunan itu, bahkan mengaku nabi dan juga mengaku Tuhan. Ini hal yang muncul di balik angka 16. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang sudah Mas Tulus sebutkan tadi. Sekali lagi disclaimer, saya hanya membaca angka. Saya bisa salah dan juga sangat-sangat salah. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kecelakaan darat, gempa bumi, gunung erupsi, kemudian juga ada simbol tsunami di sini atau gelombang tinggi, dan juga ada simbol kegaduhan di pemerintahan sampai dari simbol kegaduhan di segi-segi agama di sini. Ada penistaan agama, ada penyesatan, penyimpangan agama dan lain sebagainya. Aku nggak tahu simbolnya Islam sih, jadi kayaknya yang akan ada gaduh nih Islam sepertinya yang akan digoyang lagi. Aku nggak tahu kenapa. Spesial banget ya Islam tuh ya buat Mbak Dajjal ya. Alhamdulillah kita dipilih untuk menjadi sesuatu yang baik. Berarti ya Islam baik ya, amin. Nah seperti itu saja hitungan Mas Tulus, baik dari kerezekian, percintaan sampai segi musibah. Mas Tulus suaranya sudah mulai kayak kodok, sudah sangat capek. Satu hari buat beberapa video dan ini lumayan sudah larut malam teman-teman. Aku masih belum istirahat, nggak tahu mau jalan jam berapa, tapi mudah-mudahan usahanya Mas Tulus ini manfaat buat temenin kalian ya. Oke, cukup, terima kasih, sehat berkah melimpah tuh semuanya. Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Kalau terkesan gurih atau komentar, Mas Tulus minta maaf. Gak ada maksud dan tujuan itu. Semoga yang saya sampaikan manfaat buat yang nonton. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, semoga manfaat sekali lagi ya. Jangan lupa jadi manfaat buat orang sekitar kita, jangan lupa terus jadi berkat atas sesama, jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya lunas, amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah, rezekinya berkah barokah, amin. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kendaraan, bahagiain keluarganya, angkat derajat keluarganya, pengen umroh, pengen naik haji, amin ya Allah. Semoga hajat-hajat teman-teman segera dikabul sama Allah, amin. Yang sedang jual aset semoga dilancarkan segera terjual. Yang sedang merintis usaha semoga dilancarkan usahanya, dilariskan dagangannya, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Mas Tulus mripate suwe petrek, tapi aku luwe juga iki. Jadi ketoke makan dulu, habis makan tidur sebentar baru berangkat ke Lampung. Minta doanya teman-teman ya, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih Mas Tulus, pamit dulu, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selamat tidur. Oh, tayangnya nggak tahu kapan selamat tidur. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.